Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Raja di atas segala Raja. Kita akan berdoa dulu. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan untuk kasih setia, anugerah-Mu, penyertaan-Mu, bahkan perlindungan-Mu dan kekuatan-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami Bapak. Kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa memelihara hidup kami, Engkau senantiasa menuntun hidup kami Bapa. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami senantiasa dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk kuasa darah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur juga untuk malaikat yang terus menjaga keluar masuk kami Tuhan. Roh Kudus, kami undang hadirat-Mu pagi hari ini menjamah setiap kami Tuhan. Kami rindu menyembah Raja di atas segala Raja pagi hari ini Bapa. Engkau yang berdaulat atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Engkau yang bekerja dan kami izinkan Roh-Mu beracara dalam hidup kami dan bagi setiap pribadi kami Tuhan. Beri hati kami kehausan akan memuji dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Kirala bayasi karala yarala mayasi kirala mayasi kirala. Kirala bayasi karala yarala yarala mayasi kirala yarala mayasi kirala mayasi karala yarala mayasi. Haleluya, kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kirala bayasi kirala yarala 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 mayasi. Hallelujah.
Pagi hari ini Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tahu Bapa, karena 1-2 orang berkumpul Kau hadir Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami memuji dan membesarkan Engkau Tuhan. Kau dahsyat dan ajaib Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kasih salam kanan kiri, katakan Yesus ajaib dan dahsyat. Haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Dia Raja yang layak ditinggikan, Dia Allah yang perkasa. Haleluya. Berjalan bersama, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Katakan berjalan, berjalan bersamamu, takkan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Langkahku ke atas gunung batu, Kau berikan kemenangan. Kau kuasaku menopang hidupku, kasih keselamatan. Kau berikan kasih serta-Mu, benteng hidupku, tak akan ku takut, bagi Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kami percaya pagi hari ini Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku takut. Haleluya. Kami tak gentar karena Kau bersama dengan kami, menopangku, jalani kehidupan. Langkahku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, kasih keselamatan. Kau berikan kasih serta-Mu, benteng hidupku, tak akan ku takut, Kau tahu Kau besertaku. Yesus, berjalan
kebenaran sebagian dari firman-Mu, Bella. Hati kita terbuka dan hati kita siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akan mengajar, mendidik, mengarahkan kita pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap waktu.
datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih jika masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama. Tuhan, pakai waktu ini Tuhan untuk berbicara kepada kami, membekali kami dengan perkataan kehidupan. Biar telinga hati kami boleh menangkap akan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Mari Tuhan, Tuhan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang boleh mengganggu pertemuan kami dengan Tuhan pada pagi hari ini. Semua yang bukan daripada Tuhan menyingkir, dan hati kami terbuka untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Apa kabar Ibu Rustida? Puji Tuhan, baik. Ya, saya selalu belajar mengucap syukur setiap hari bagaimana Tuhan itu sudah bekerja dengan ajaib. Kalau pagi bangun masih dikasih kesempatan, itu ajaib sekali. Ya, Tuhan masih punya rencana di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara semua. Hari ini kita mau belajar, Saudara. Sesuatu hidup, temanya sebetulnya yang diberikan hidup yang lebih baik di setiap langkah. Jadi hidup yang lebih baik di setiap langkah. Artinya, Saudara ada di sini, Tuhan rindu Saudara itu naik. Kalau Saudara naik lagi, naik, ya, itu kerinduan Tuhan. Dan apakah itu kerinduan Bapak Ibu Saudara sekalian juga? Ada turun atau naik? Kepengennya apa Saudara? Naik, ya. Saya juga sampai sekarang merindukan untuk bisa mengikuti akan petunjuk Tuhan dan hidup saya naik. Tiap langkah itu tidak turun, tetapi makin naik. Dan Saudara, itu kerinduan. Jadi Tuhan ingin dalam hidup Saudara dan saya ada perubahan. Bukan perubahan turun, tetapi perubahan meningkat. Kalau keadaan Saudara misalnya sedang kurang sehat atau sakit, kerinduannya sembuh. Nah, itu namanya ada peningkatan. Saudara, Tuhan itu mengajarkan begini, Saudara. Bisa ditayangkan dari Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Firman berkata begini. Ini penting untuk Saudara perhatikan. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab akibatnya kalau merenung siang dan malam, sebab dengan demikian melakukan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan, katakan sama-sama, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, itu namanya kalau Saudara mengaminkan ini, posisi Saudara sebetulnya masih ada di bawah. Tuhan berkata ini ada cara dan Saudara kepengen untuk berhasil dan beruntung, itu naik Saudara. Cuma yang diperhatikan orang kebanyakan yang terakhir ini, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
tetapi lupa yang atasnya tidak kurang diperhatikan. Yang atasnya jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Saudara, setiap firman yang datang dalam hidup saudara, pada waktu saudara membaca firman, itu perlu diperkatakan. Jangan lupa memperkatakan. Kalau orang lupa itu, ya tidak ada ingatan di dalamnya. Tetapi kalau ada ingatan di dalam, saudara bisa memperkatakan. Karena iman itu datangnya dari pendengaran. Itu sudah tahu semua. Pendengaran bukan berita-berita sosial media yang menakutkan, saudara. Kemarin saya ketemu dengan seorang ibu bilang, aduh, saya tuh takut sekali makan ikan asin karena akan menimbulkan kanker. Ini berita-berita dari mana ya? Dari sekelilingnya, WA teman-temannya, hati-hati ikan asin itu ada formalinnya dan begini dan begitu. Jadi pada waktu mulai makan kita takut, saudara. Tetapi firman itu harus dilawan semua yang ada tadi dengan firman Tuhan. Kau katakan bahwa Tuhan itu perlindunganku, Tuhan itu yang menjaga aku, ya. Dan minta betul-betul yang lain-lain itu tidak diperhatikan. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Setiap hari saya juga berkata, Tuhan adalah gembalaku. Lalu akan kekurangan aku. Benar harusnya, saudara. Di dalam kesesakan, takkan kekurangan aku, takkan kekurangan kesehatan, takkan kekurangan uang, takkan kekurangan apapun kalau Tuhan itu gembalaku. Jadi perlu memperkatakan itu. Setiap hari saya juga berkata-kata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Saudara perlu memperkatakan firman yang ada di dalam hati saudara. Bagaimana untuk bisa masuk dalam hati saudara? Ini dia diajarin supaya memperkatakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi perlu direnungkan siang dan malam. Saudara mungkin mulai protes, saya tuh harus ngurus anak, harus bekerja dan sebagainya. Masa saya tidak bekerja hanya merenung firman? Saudara, membaca dan merenung itu berbeda. Kalau membaca firman, saudara harus duduk, membaca ada waktu. Nah, pada waktu membaca, minta agar itu masuk ke dalam hati saudara, dibaca lagi. Tetapi kan tidak bisa terus-menerus. Pekerjaan harus masak dan sebagainya. Saudara belajar pada waktu membaca, minta Roh Kudus mengingatkan di dalam hati saudara, dan mulai pada waktu bekerja, saudara bisa merenungkan. Ya. Bisa tidak? Bisa. Saya kalau nyetir ke sini di tengah jalan juga tidak lihat jalanan, ya lihat tentunya, tapi pikirannya lagi merenung firman. Nanti saya mau menyampaikan firman, apa yang harus saya katakan, itu di jalan saya merenung seperti tadi, saudara. Ya. Malam-malam bangun tidur, di tengah-tengah malam saya juga merenung, Tuhan, firman-Mu ini berbicara apa? Nah, merenung itu bisa dilakukan di dalam saudara bekerja. Dalam waktu saudara bekerja bisa merenung. Tetapi kalau membaca harus ada waktu tertentu. Kita perlu membaca firman, tetapi lebih penting lagi saudara merenung, memasukkan firman tadi di dalam hati saudara. Sehingga saudara bisa mulai memperkatakan. Tadi misalnya, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, dilepaskannya mereka dari liang kubur, dari lubang kubur. Artinya apa? Saudara, kalau saudara merenung akan firman ini, Tuhan itu melepaskan kita dari lubang kubur dan memberikan kehidupan. Karena Tuhan Yesus bilang, Aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan.
hidup dengan kualitas Tuhan. Itu semua firman harus ada di dalam diri kita dan perlu direnungkan, saudara, sampai masuk ke dalam hati saudara, tertanam sungguh-sungguh. Kemanapun saudara menghadapi satu masalah, Roh Kudus akan mengingatkan firman yang pernah masuk di dalam hidup saudara. Sekali lagi ya, Roh Kudus akan mengingatkan firman-firman yang saudara sudah renungkan masuk di dalam hati pada waktu saudara menghadapi sesuatu masalah. Dia akan mengingatkan apa yang sudah masuk. Saudara mengingatkan itu artinya saudara pernah bertemu, baru saudara bisa diingatkan. Tapi kalau tidak pernah bertemu, tidak pernah lihat fotonya orangnya, itu tidak bisa. Saudara harus ada tertanam di dalam hati, baru nanti diingatkan masalah apa yang saudara sedang hadapi, lalu Roh Kudus mengingatkan firman tadi yang sudah tertanam. Beberapa waktu yang lalu saya ada suatu kebutuhan yang sangat kuat, lalu saya mulai ada kekhawatiran datang. Aduh, bahaya sekali. Ini kalau terjadi bahaya. Saudara, itu kekhawatiran itu sebetulnya suatu renungan juga. Ya, betul tidak? Kekhawatiran itu suatu renungan. Saudara mulai membayangkan nanti akan terjadi begini, begitu, saya akan mengalami kehancuran. Itu dicetuskan oleh kuasa kegelapan dalam hidup saudara, dan itu udah dilawan sama apa? Firman. Firmannya dari mana? Yang tertanam di dalam hati, nanti diingatkan oleh Tuhan. Betul-betul harus ada tertanam di dalam hati. Nah, saudara, saya mau kasih contoh bagaimana merenung. Jadi kalau membaca firman, saudara membaca lagi, adakan waktu untuk membaca lagi sampai tertanam di hati. Nah, nanti ada waktunya untuk merenungkan. Saudara, di 2 Tawarikh 20, tidak usah dibuka ya. Di 2 Tawarikh 20 itu ada raja namanya Yosafat. Dia diserang sama 3 bangsa, jumlahnya banyak sekali, tentara yang mau menyerang Yehuda. Ya. Dia takut menghadapi akan 3 bangsa yang akan menyerang dia. Nah, apa yang dia lakukan, saudara? Dia bikin satu mezbah, tempat untuk dia berdiri. Dia undang semua rakyatnya untuk datang. Kita mau bersama-sama mencari wajah Tuhan. Dia pimpin di dalam doa. Di dalam doa dia bilang begini, Tuhan, Engkau punya perjanjian sama bangsa Israel. Dan tempat ini, tempat Bait Allah, di mana kalau ada musuh menyerang, kami berdoa di situ dan Tuhan akan melakukan pertolongan. Dia katakan seperti tadi. Dan ajak semua rakyat itu berdoa bersama-sama. Dan apa yang terjadi? Ada nabi, ada seorang yang berdiri. Hebat sekali. Di tengah-tengah doa tadi, ada seorang yang berdiri dan dia berkata begini, saya ada catat di sini. Dalam peperangan ini, mereka menghadapi suatu masalah yang besar sekali. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Jadi ada firman. Ini nabi tadi dikasih firman sama Tuhan, disampaikan kepada Yosafat dan kepada seluruh rakyat yang ada. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan takut, jangan terkejut. Maju besok menghadapi mereka. Saudara, Yosafat sebetulnya bilang ketakutan, tidak punya kekuatan Tuhan untuk menghadapi ini. Tetapi ada firman yang datang dan apa yang terjadi? Yosafat itu bangkit berdiri lagi dan dia berkata kepada semua rakyat,
percaya kepada Tuhan. Harus kita semua mau percaya kepada Tuhan dan percaya kepada nabi-nabinya. Dia berkata begitu. Dan besoknya dia memimpin suatu barisan pasukan, dan bukan tentara yang ada di depan, tetapi pemuji-pemuji suruh di depan. Tentaranya kan sudah ada di depan, saudara. Kamu sekarang mundur. Lalu Yosafat panggil pemuji-pemuji, kamu di depan ya, tentaranya di belakang. Untuk bikin tentara suruh mundur ke belakang, itu sebetulnya bukan hal yang mudah. Mereka bisa kesinggung. Kok yang maju pemuji-pemuji, bukan kita, bahkan suruh mundur, saudara. Dan mereka, pada waktu mereka dan berangkat, Tuhan itu membuat sesuatu yang ajaib di antara tiga bangsa yang menyerang tadi. Dua bangsa menyerang satu bangsa, dihabisin. Orang Meonim dihabisin. Kalau sudah dua bangsa yang tadi menghabisi satu bangsa, mereka berperang sendiri. Sampai orang Israel yang maju, sampai di tempat peperangan tadi, mereka cuma melihat semua mayat-mayat yang ada. Mereka sudah habis mati semua, saudara. Dan apa yang terjadi? Di situ mereka akan mengambil semua jarahan dan perlu 3 hari untuk mengambil jarahan. Saudara, ini kalau mau membaca dan merenung, saudara bisa mengambil keputusan, ketetapan begini. Harusnya kemarin itu hancur habis, tetapi ada firman yang keluar dari seorang yang dipakai oleh Tuhan, itu membangkitkan iman dan berani melangkah. Melangkahnya tidak tanggung-tanggung, bukan tentara yang dimaju, karena kemarin Tuhan sudah berkata, Tuhan yang akan berperang bagi kamu. Dan dia lakukan. Pemuji-pemuji bersyukur, kasih setia Tuhan tidak pernah habis, terus dinyanyikan, saudara. Dan ternyata mereka dapat jarahan 3 hari, dibawa habis, terus dilakukan seperti tadi, dan semua tentara itu habis. Nah, saudara, kalau dapat firman, membaca firman, saudara bisa membaca masuk ke dalam otak pengetahuan saudara, tapi itu harus turun lewat perenungan. Pada waktu saudara merenung, oh ya, masalah saya yang tadi kekhawatiran, bahwa waduh ini bahaya sekali, itu ada firman Tuhan datang dalam hidup saya, besoknya Tuhan tolong dengan sangat ajaib. Jadi perlu ada firman yang tertanam di dalam hati saudara. Ada orang yang mengandalkan sama pendeta atau ibu pendeta, doakan saya. Banyak kan? Kalau ada kebangunan rohani, siapa yang mau didoakan maju. Saudara cuma didoakan, dan mungkin pada waktu didoakan saudara bisa merasakan sesuatu, tetapi itu tidak lama. Perubahan tidak terjadi lama. Sebentar lagi masalah yang lain datang, saudara juga rindu, Tuhan bagaimana ini menghadapi masalah tadi. Datang lagi ke pendeta, tidak bisa begitu terus-menerus. Ada orang yang kalau saya pendetanya tidak numpangi tangan, saya tidak merasakan apa-apa. Atau ada orang yang menantikan ada sesuatu yang mungkin Tuhan pakai pendeta saya untuk sampaikan. Itu cuma sebentar saja, saudara. Saudara harus masuk ke dalam sesuatu yang lebih tetap, tinggal tetap. Bagaimana tinggal tetap? Firman itu harus ada di dalam diri saudara. Tadi saya katakan, pada waktu menghadapi sesuatu, Roh Kudus akan mengingatkan. Tuhan Yesus bilang gitu, Tuhan akan mengingatkan semua yang sudah aku katakan kepadamu. Jadi penting sekali, saudara. Cara ini adalah cara yang tetap tinggal di dalam hidup saudara. Nah, saya mau cerita lagi bagaimana saya merenungkan firman Tuhan di
Keluaran 14, firman Tuhan berkata begini, datang kepada Musa. Mereka baru keluar dari Mesir, saudara. Rombongan orang mungkin 1,5 juta. Banyak sekali yang keluar. Bahkan Alkitab berkata, pada waktu tulah 10 tulah disampaikan, mereka itu akhirnya berkata begini, pergi, cepat pergi. Kalau tidak kami mati semua. Jadi ini rombongan banyak sekali yang pergi, bahkan orang-orang luar pun ada yang ingin jadi orang Israel, mau ikut, karena mereka melihat kuasa Tuhan yang sangat ajaib. Jadi dalam perjalanan mereka keluar sampai satu titik, lalu Tuhan bilang sama Musa gini, Musa, sekarang pasukan atau rombongan ini yang begitu banyak, suruh mundur ke Pihahirot. Artinya mereka tuh sudah jalan, rombongan banyak sekali, firman datang kepada Musa, suruh mundur. Kira-kira rombongan tadi punya pikiran apa? Waduh, ini si pemimpinnya ngerti jalan atau tidak? Kok suruh mundur? Tapi ini perkataan Tuhan. Musa nurut atau tidak? Nurut. Pada waktu dia mulai memberitahukan, mungkin di dalam hati orang-orang, ini pemimpin yang tidak ngerti jalan ini, sampai harus mundur. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu datangnya dari Tuhan. Ini perenungan yang saya dapat dari membaca firman. Jadi betullah mereka sampai di tempat namanya Pihahirot. Itu kiri laut, depan laut, kanan laut, tempat yang terpojok. Tetapi pada waktu yang sama, Tuhan itu bilang sama Musa, nih, aku akan bilang sama Firaun, orang-orang Israel sedang tersesat mereka, tidak tahu kemana lagi. Jadi Tuhan yang memimpin mereka ke satu tempat namanya Pihahirot, itu pojokan kayak semenanjung, suruh kumpul di situ. Jadi Firaun itu bisa mengerti, dikasih tahu kepada Musa, Firaun akan berpikir bahwa orang Israel itu tersesat dan dia akan mengambil keputusan untuk ngejar. Jadi betul 600 pasukan dengan keretanya itu disiapkan oleh Firaun untuk ngejar orang Israel. Ada di mana? Di Pihahirot, di ujung semenanjung tadi, saudara. Dan betul, mereka pasukan 600 kereta dengan tentaranya yang gagah perkasa itu menyusul, debunya naik, bangsa Israel lihat belakang, ada apa itu? Orang tahu itu pasukan Mesir yang menyerang mereka. Mereka ketakutannya luar biasa. Saudara, kalau saudara gambarkan, oh sudah sampai di sini, Tuhan bilang suruh mundur, mundurnya kok di pojokan, saudara. Saudara, seringkali jalan-jalan Tuhan itu tidak bisa dimengerti. Tetapi Musa itu dikasih bocoran. Nih, aku sudah menggerakkan tentara Mesir untuk datang menyerang. Dan apa yang terjadi, saudara? Orang Israel marahnya luar biasa. Bilang apa? Apa tidak ada kuburan di Mesir sampai kita dibawa ke sini untuk mati? Saudara, mereka tidak tahu perjalanannya sebetulnya menuju kemana, saudara? Tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Tapi yang membawa ke pojokan sini Pihahirot siapa? Tuhan sendiri. Tetapi Musa dikasih bocoran, ini loh yang akan terjadi. Ya. Lalu Tuhan berkata begini, Musa, kamu punya tongkat? Mulai berkata kepada orang Israel. Orang Israel bilang, apa tidak ada kuburan di sini? Itu menghina Tuhan luar biasa. Mereka tidak menghargai sama sekali. Lalu Musa bilang, jangan takut, percaya. Dan dia disuruh sama Tuhan, angkat tongkatmu, belah laut tadi, maka bangsa Israel aku sediakan jalan di tengah-tengah laut. Saudara, saya perhatikan itu
menyeberang yang di depan Pihairot sampai ke seberang sana 16 km. 16 km tuh dari sini Cirebon dibagi dua, saudara. Mungkin sampai Beber atau sampai mana ya. Itu jauh sekali bangsa Israel. Dan Alkitab berkata Tuhan kirimkan angin sampai lautnya tadi terbelah. Angin yang sangat keras. Dan Alkitab berkata Tuhan mengeringkan laut sampai orang Israel berjalan di tanah yang kering tapi di dasar laut. Nah, saudara, saya juga merenungkan lagi dasar laut itu karena sisa-sisa burung puyuh pada waktu mereka dikirimi sama Tuhan burung puyuh itu ditiup angin dibuang ke laut. Jadi laut beribu-ribu tahun itu tempat sampah sebetulnya. Debu-debu turun ke laut. Jadi ada satu lumpur yang banyak di laut yang membuat orang kalau jalan nggak bisa. Saya pernah pergi ke Ngabang, itu di Sulawesi, di Kalimantan Barat, itu naik motor di tengah-tengah habis hujan, itu bannya bertambah berat terus karena lempung apa itu, tanah liatnya itu sambil jalan, sambil nempel tambah, jadi harus berhenti dikerukin, saudara, untuk bisa jalan lagi, saudara. Dan saudara bisa bayangkan Tuhan berkata mereka akan berjalan di tanah kering. Bagaimana lumpur yang ada di lantai atau di dasar laut itu sampai kering. Itu mukjizat luar biasa. Dan betul selama 16 km mereka jalan. Lama atau tidak? Lama sekali, saudara. Karena ada domba-domba, ada lembu, ada sapi, ada bayi-bayi, dan sebagainya. Kalau saudara lihat filmnya, itu pelan mereka berjalannya. Dan apa yang terjadi? Tuhan kirimkan malaikatnya yang ada di depan, suruh mundur, tiang awan, tiang api itu memisahkan bangsa Israel daripada tentara Mesir. Tidak bisa dikejar. Dan betul mereka berjalan, sudah naik sampai atas, di seberang sana, lalu Tuhan berkata, nih sekarang angkat tongkatmu, biar arahkan ke laut, laut akan menutup. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Mesir tadi sudah sampai di tengah-tengah, tadi 16 km, 8 km mereka sudah jalan. Mereka mengejar di jalan kering di tengah laut juga. Sampai di situ ternyata apa yang terjadi? Lumpurnya mulai datang dan saudara, itu rodanya miring sana, miring sini, sampai mereka bilang, waduh, kita ini habis ini. Tuhan Allah Israel mengerjakan seperti ini. Mereka mau lari, tidak bisa lari kemana-mana. Karena keretanya di tengah-tengah, mau mundur 8 km, mau maju, sebentar lagi air lautnya menutup dan mereka itu habis semua. Dikatakan semuanya mati dan mayatnya ngapung, bukan ke seberang mereka berangkat, ngapungnya ke arah tempat orang Israel, dan orang Israel melihat mayat begitu banyak yang ada di pinggir laut, saudara. Nah, saudara perlu merenung firman sampai firman tadi ada di dalam hati. Seperti itu loh, lembu kalau makan rumput itu dikunyah, lalu apa? Masuk ke dalam perut, dia duduk, dikeluarin lagi, dikunyah lagi. Nah, firman perlu begitu sampai tertanam di dalam hati saudara. Sehingga pada waktu Roh Kudus mengingatkan, saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan karena ada firman yang keluar. Tadi nabinya bilang, jangan takut, Tuhan yang akan berperang. Yosafat yang tadinya pikir habis kita senegara ini akan habis dalam waktu 24 jam, ternyata terjadi pembalikan keadaan saudara. Jadi saya dan saudara ingin berubah, kita harus berubahnya pakai cara Tuhan. Nah, bagaimana cara Tuhan? Nah, saya mau bacakan firman, tapi sebelumnya saya beritahukan bahwa Tuhan itu
memberikan benih di dalam dunia ini. Saudara dan saya itu hidup dari benih. Kalau benih di dunia ini habis, tidak ada lagi, saudara tidak bisa hidup. Karena apa yang lagi yang mau ditanam, tidak ada. Di dalam benih itu ada kehidupan, saudara. Dan benih itu kalau ditanam di tanah, itu dengan sendirinya. Kalau benih yang diciptakan Tuhan, bukan orang bikin, ayo saya mau bikin benih, ditanam, tidak akan tumbuh. Benih itu keajaiban, kalau ditanam di tanah, maka dengan sendirinya. Saudara sudah tidak heran karena sahabat hari lihat, tetapi hari ini saya mau bikin saudara heran. Itu dengan sendirinya dia akan keluar kecambah, batang-batangnya akan keluar, itu dengan sendirinya. Tidak diatur oleh orang, tetapi Tuhan sudah mengatur rencana dia benih, ya begitulah. Nah, itu gambaran daripada kerajaan sorga itu seperti tadi. Benih yang tertanam. Firman-Nya berkata dari Markus 4 ayat 26. Tolong ditayangkan Markus 4 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan berkata begini, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah. Jadi kerajaan surga itu seperti orang yang menabur benih di tanah. Kalau benihnya di atas meja bisa tumbuh atau tidak? Tidak bisa. Di dalam perumpamaan penabur, kalau benih di atas jalanan yang keras, yang diinjak-injak orang, tetap di situ dan iblis akan makan benih tadi. Burung akan datang dan firman tadi akan dimakan, tidak ada buahnya. Lalu pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun, tidak diapa-apain. Petaninya diam saja dan benih itu keluar tunas. Ini kerajaan Allah seperti tadi, saudara. Dan tunas itu makin tinggi, ada proses pertumbuhan. Benihnya tadinya cuma kecil satu, ditanam, mulai keluar, ada tunas. Tunas tadi makin tinggi, bagaimana terjadinya orang tadi tidak tahu. Ajaib sekali. Lanjut berikutnya, bumi dengan sendirinya. Alkitab berkata, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Dikatakan bukan benih tadi dengan sendirinya mengeluarkan buah, tapi apa? Bumi. Ya. Jadi ada benih, ada tanah, ada bumi dengan sendirinya. Itu bahasa Yunani-nya dikatakan sebetulnya kata otomatis keluar dari situ. Bumi secara otomatis mengeluarkan buah, bukan benihnya. Mula-mula tangkainya, lalu bulir-bulir sudah persiapan untuk buahnya itu keluar, lalu butir-butir yang mengisi ke dalam bulir tadi, sehingga tiba waktunya untuk dituai. Jadi kerajaan Allah itu digambarkan sebagai benih. Tadi saya sudah beritahukan kepada saudara bahwa benih tadi harus tertanam di dalam hati saudara. Jangan cuma di sini. Dan caranya untuk menanam adalah dengan baca dulu, lalu ambil waktu merenungkan. Sambil masak bisa, saudara. Karena di bawah sadar saudara, saudara tahu ini garam dan sebagainya. Tahu-tahu sudah selesai. Ya. Tapi pada waktu proses saudara memasak, saudara bisa pakai waktu itu untuk merenungkan firman. Perlu perenungan itu sehingga benih firman itu tertanam
di dalam hati. Lalu akan tumbuh. Saudara, tadi dikatakan bumi dengan sendirinya otomatis. Nah, saudara itu dilahirkan kembali itu oleh benih firman yang tidak fana. Alkitab berkata seperti tadi, bahwa di dalam kita lahir baru itu karena kita dapat firman yang tidak bisa rusak, itu masuk dalam hidup saudara dan saudara mengalami kehidupan yang baru. Dan itu hidup yang baru di dalam Tuhan itu diperlengkapi segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Cuma perlengkapan yang Tuhan kasih dalam hidup saudara, dalam hidup saudara mengenal Tuhan, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu perlengkapan yang Tuhan berikan itu diam. Contohnya begini saudara, benih itu bahasa aslinya spora. Spora itu seperti sperma. Mungkin saya pernah cerita, tetapi sperma tadi harus masuk ke dalam sel telur dari seorang perempuan, dan itu baru bisa menghasilkan. Saudara, tidak mungkin benih itu seorang laki-laki didekati perempuan, bisa tidak hamil? Tidak bisa. Harus ada perjumpaan sperma itu dengan sel telur. Artinya firman tadi harus masuk ke dalam hati saudara, baru akan terjadi sesuatu. Bumi pada waktu penciptaan Tuhan berkata begini. Coba tolong ditayangkan dari Kejadian 1 ayat 11. Firman Tuhan berkata apa? Kejadian 1, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Kalau bahasa sehari-hari berkata, hendaklah tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Jadi di dalam tanah ada tumbuh-tumbuhan tidak? Ada. Karena Tuhan berfirman, disampaikan firman, lalu dari tanah keluar tumbuh-tumbuhan berbiji. Segala jenis buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Jadi di dalam tanah itu ada semua yang diperlukan. Karena Tuhan berfirman, firman itu disampaikan, hendaklah tanah menimbulkan atau menumbuhkan atau mengeluarkan. Artinya di dalam tanah itu. Sehingga tadi dikatakan bumi dengan sendirinya mengeluarkan. Jadi kalau ada benih yang ditanam di tanah, itu mengaktifkan akan tanah tadi. Sekali lagi, kalau benih itu ditanam di tanah, tanahnya tidak diam. Tanah itu sudah diperlengkapi segala sesuatu untuk kasih makan sama benih tadi. Sampai Tuhan berkata, apa? Bumi mengeluarkan semua. Bukan benihnya. Benih hanya mengaktifkan. Sama saja dengan seorang wanita. Dia sudah dipersiapkan semua yang diperlukan, tetapi tidak aktif. Kapan mulai aktif? Pada waktu benih dari laki-laki itu masuk di dalam sel telurnya, itu mulai terjadi mengaktifkan seluruh kehidupan perempuan tadi. Hormon-hormon, semua yang diperlukan, air susu mulai dipersiapkan sehingga anaknya lahir itu dikasih makan. Kalau tidak ada benih, diam, semuanya diam. Tapi sudah ada, potensi itu sudah ada. Jadi saudara mengerti sampai dikatakan bahwa bumi mengeluarkan. Semuanya itu sudah ada, dipersiapkan untuk orang yang terima Tuhan sebagai juru selamat. Segala sesuatu untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan sudah dipersiapkan.
ada di dalam hidup orang yang sudah lahir baru. Cuma kapan itu akan aktif? Pada waktu benih firman itu jatuh di dalam hatinya, saudara. Jadi penting sekali, saudara. Jadi firman ini berkata bahwa dengan sendirinya maka semua yang Tuhan persiapkan tadi akan muncul. Nah, saya mau kasih satu contoh, saudara, di dalam 2 Kolose 8 ayat 2. Ini orang Makedonia, orang-orang yang sangat sederhana sebetulnya. 2 Korintus 8 ayat 2. 2 Korintus 8 ayat 2. Firman berkata begini, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai, bukan cuma satu, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Penderitaannya bukan cuma satu, ini datang, ini datang, ini datang, ini datang. Kalau orang sudah begitu, bagaimana? Depresi, angkat tangan, cari jalan keluar, tidak ada banyak yang mengambil keputusan yang salah. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dari mana? Lagi penderitaan, sukacita meluap. Itu karena mereka menjadikan Allah itu Tuhan mereka. Harusnya mereka itu habis, tetapi sukacita mereka bukan cuma muncul, tapi meluap sampai luber. Mereka, dan meskipun mereka sangat miskin, ini penduduk Makedonia sangat miskin, tetapi namun mereka kaya dalam kemurahan. Dari mana sukacita kemurahan? Sukacita kemurahan itu adalah buah-buah roh. Pada waktu saudara mengikuti akan firman yang ada di dalam hati saudara, direnungkan, firman tadi seperti benih yang mengeluarkan buah-buah roh dalam hidup saudara. Ada sukacita di tengah-tengah berbagai penderitaan. Dari mana asalnya? Dari benih yang tertanam di dalam hati saudara. Jadi firman hari ini sebetulnya penting sekali, saudara. Segala sesuatu yang diperlukan untuk langkah saudara bisa naik, itu sudah disiapkan Tuhan untuk saudara. Kapan diaktifkan? Diaktifkan pada waktu benih firman itu tertanam di dalam hati saudara. Bagaimana untuk bisa tertanam? Direnungkan siang dan malam. Kapanpun, dalam keadaan apapun, saudara harus belajar memakai waktu untuk merenung firman. Bukan merenung kekhawatiran. Kekhawatiran dilawan harus pakai firman Tuhan. Firman Tuhan yang dari mana? Kalau saudara tidak tahu firmannya, saudara cari-cari, itu sama saja saudara, seorang wanita bilang, aku kepengen hamil. Nah, bisa tidak? Cuma dekat-dekat? Tidak bisa. Harus ada kesatuan hubungan suami dan istri, baru bisa hamil, saudara. Artinya, itu firman bukan cuma di luar. Di mana ya? Tanya Pak Pendeta atau lihat Google. Ayat ini ada di mana? Bisa ketemu. Cuma belum sampai tertanam di dalam hati. Kalau sudah tertanam di dalam hati, itu Roh Kudus sangat mudah untuk mengingatkan, dan saudara akan mengalami kemenangan. Sesuatu yang tidak diusahakan, tadi kerajaan Allah adalah seperti seorang yang menanam benih di tanah. Dengan sendirinya itu buah-buah roh, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri dan sebagainya itu akan keluar dengan sendirinya. Seperti tani benih yang ditanam, sudah diatur sama Tuhan,
naik sampai akhirnya buah keluar, saudara. Jadi perlu ada suatu proses. Tidak mungkin seorang bilang begini sama istrinya, "Mah, aku sudah kangen sekali sama bayi ini, ayo cepat-cepat keluar, 7 bulan keluarin aja ke dokter." Saudara, itu belum waktunya. Jadi saudara perlu menunggu waktunya. Benih itu tadi mulai tangkainya keluar bulir-bulirnya, betul ya, bulir-bulir, bukan, cangkangnya keluar dulu, lalu diisi sama Tuhan sampai tiba waktunya untuk dituai. Ya. Nah, saudara, ini penting di dalam hidup saudara dan saya. Dan di tengah jalan, tadi saya sudah bilang benih kalau ada di sini akan dimakan burung. Di tengah jalan, iblis itu menantikan waktunya kapan ya untuk saya bisa mengganggu, untuk mengganggu orang ini, untuk tidak dapat apa yang Tuhan sediakan dalam hidup dia. Maksudnya apa? Maksudnya begini, Tuhan Yesus diganggu di padang gurun 40 hari 40 malam. Lalu iblis berkata begini, "Kamu lapar ya? Ini ada batu, tinggal ngomong saja." Batunya berubah menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus penuh dengan firman, dia berkata begini, "Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Tersedia di dalamnya untuk melawan. Iblis itu cari kesempatan di mana saudara lengah, maka firman tadi akan diambil sama dia. Dan saudara tidak bisa berbuah. Pada waktu mengalami kesesakan, tidak mengalami kemenangan. Hati-hati, itu perlu dijaga. Caranya menjaga, sekali lagi, harus merenung firman siang dan malam. Saudara, dari dulu saya juga mengerti firman tadi. Cuma diprakteknya baru sekarang-sekarang ini, saudara. Dan mungkin ada saudara-saudara yang sudah mengerti banyak firman, tetapi belum dipraktekkan. Perlu direnungkan, masalah-masalah dalam hidup saudara akan terselesaikan dengan sendirinya kalau buah itu keluar, saudara. Saudara, ada hamba Tuhan yang bilang begini, ya, "Kenapa kamu sekarang sudah lebih langsing hidupnya, tubuhnya lebih langsing?" Ya. Lalu dia ingat, firman berkata, kalau segala sesuatu itu mencukupkan diri dalam segala hal. Banyak kepinginan tidak, saudara? Banyak. Punya motor yang ini, lihat motor yang lebih bagus, kepengin, dan sebagainya. Itu gampang sekali disulut sama kuasa kegelapan. Tapi firman berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Dan kalau saudara diingatkan Roh Kudus tadi, ya makan secukupnya. Saudara, kalau saudara beratnya 50, makan secukupnya, itu namanya cukup untuk kehidupan saudara 50 beratnya. Apa? Badan saudara tetap 50, tapi begitu saudara makan lebih daripada yang diperlukan, karena apa lebih enak sih, saya mumpung ini ada makanan enak dimakan, itu berat saudara mulai meningkat menjadi 51, 52, 53 dan seterusnya. Saudara, firman Tuhan mengingatkan. Tadi saya sudah sampaikan, disampaikannya firman-Nya. Hari ini firman disampaikan kepada saudara, disembuhkannya mereka, bukan cuma soal sakit penyakit, disembuhkan dari segala hal, bahkan dilepaskan dari liang kubur. Liang kubur itu sudah terakhir, saudara. Dilepaskan dari begituan, karena Tuhan mengasihi saudara. Jadi firman itu disampaikan. Hari ini juga firman disampaikan untuk apa, saudara? Untuk hidup saudara bisa berbuah. Buah itu sesuatu yang menyenangkan orang lain, saudara.
tidak menyenangkan diri sendiri. Memang dipuji-puji, pohon ini hebat sekali, buahnya manis. Orang bisa begitu karena dia menikmati buah yang keluar. Dan Tuhan pun sebetulnya rindu sekali untuk saudara berbuah. Bagaimana bisa berbuah? Sekali lagi, renungkan firman. Satu kali Tuhan lewat di keluar dari Betania, dia lihat ada pohon ara, dia berkata, aku mau ke sana lah, siapa tahu dapat buah ara. Ternyata dapat atau tidak? Tidak dapat. Lalu Tuhan mengutuk akan pohon ara itu. Tadi dia berkata, tidak usah kamu keluar buahnya. Walaupun dikatakan bukan musim buah ara. Sepertinya kalau saudara membaca itu, sepertinya Tuhan tuh cari gara-gara ya. Memang bukan musim buah ara, tapi didatangi cari buah. Ini bikin gara-gara, tetapi tidak. Karena Tuhan melihat Dia yang menciptakan semuanya. Pohon ara tadi, kalau daun-daunnya sudah keluar, itu buah pertama tuh ada. Kalau dia tidak mandul, kalau daun-daunnya keluar, ada beberapa buah awal yang keluar bersama-sama dengan daunnya. Kalau tidak ada buah awal, itu berarti pohon ini pohon yang mandul, tidak akan keluar buah. Itu sebabnya Tuhan datang ke sana mencari buah awal. Walaupun belum musimnya, dia cuma perlu 1-2 karena itu dia lapar. Ya. Karena tidak ada buahnya. Mulai hari ini tidak ada buah yang keluar dari pohonmu ini. Dan betul besoknya Petrus bilang, Tuhan ajaib sekali, pohonnya kok mati ya sampai ke akar-akarnya. Jadi di situ kita lihat Tuhan kepengen ada buah dalam hidup saudara. Perhatikan, Tuhan kepengen, kalau tidak itu masa kemurahan itu datang. Satu saat Tuhan sebelum itu dia datang ke satu kebun pohon anggur. Dia pemiliknya ini punya pohon ara di kebun anggur. Lalu dia bilang sama penjaganya, sudah 3 tahun ini ya, saya ngenteni nungguin ada buahnya, tapi kok tidak ada ya, potong saja. Tetapi penjaganya bilang, sabar Tuhan, sabar, saya akan cangkul, saya akan kasih pupuk, saya akan kasih air, pokoknya kondisinya dibikin bagus agar dia berbuah. Jadi Tuhan nunggu buah. Lalu dia setuju tidak? Tuannya bilang, ya oke, boleh, kamu boleh lakukan tadi. Kalau tahun depan, itu namanya kemurahan Tuhan, dikasih kesempatan. Tahun depan tidak berbuah, silahkan Tuhan potong pohon ara ini. Dan hari-hari ini firman juga berkata kepada saudara, ini hari-hari terakhir dari yang paling akhir. Saudara tahu tidak, di Amerika kalau khotbah mengenai orang-orang itu transgender, orang-orang yang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama laki-laki, itu bisa masuk penjara, saudara. Jadi dunia sekarang ini sudah ngawurnya tidak karuan, melebihi Sodom dan Gomora. Jadi ini hari-hari yang terakhir. Tuhan menantikan ada buah yang keluar dari hidup saudara. Dan itu dinantikan. Buah tadi merupakan perubahan saudara di dalam keadaan yang saat ini Tuhan ingin saudara naik. Lebih baik lagi. Mengalami akan yang Tuhan katakan, aku datang untuk memberikan hidup. Dan hidupnya itu hidup yang berkualitas sorga. Bukan nanti di sorga, di dunia ini sudah bisa saudara mulai mengalami. Caranya bagaimana? Mulai belajar merenung
firman siang dan malam. Mari kita berdoa. Tuhan, firman sudah disampaikan, hamba berdoa ini ditangkap oleh jemaat yang ada di sini, karena dengan sendirinya bumi akan mengeluarkan buah. Engkau sudah memperlengkapi kami pada waktu kami terima Tuhan Yesus. Roh kami ini secara roh itu sama seperti rohnya Tuhan Yesus. Sudah diperlengkapi dengan segala sesuatu. Dialah dalam perjalanan kehidupan kami di depan. Kami tidak tahu berapa lama lagi kami akan hidup, Tuhan. Dialah kami mengikuti tuntunan Tuhan, merenung firman siang dan malam, menanam firman di tanah hati kami, dan akan bertumbuh. Nanti tiba waktunya akan berbuah. Biarlah ini menjadi suatu pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, untuk siang hari ini kami boleh mendengar akan kebenaran firman yang memerdekakan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami kembali datang di akhir ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu bagi kami melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah itu menjadi satu dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman Tuhan, di mana kami perlu bertumbuh dan menghasilkan buah. Untuk bertumbuh harus ada benih firman yang harus ditaburkan di dalam hati kami. Bapa, kami sering mendapatkan benih firman-Mu. Bapa, biarlah itu jatuh di hati kami, di hati yang baik, dan biarlah itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah. Buah-buah pertobatan, buah-buah kebenaran, dan buah-buah jiwa-jiwa ya Tuhan. Bapa, kami tahu dunia ini adalah dunia yang jahat. Kami memisahkan diri kami mengambil satu keputusan untuk kami mau hidup Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu tinggal di dalam hati kami, dan firman-Mu Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami apabila kami tergelincir jatuh di dalam dosa, membawa kami kembali, memohon kemurahan-Mu, memohon pengampunan-Mu Tuhan, untuk kami boleh Tuhan mendapatkan belas kasihan-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mau bertumbuh di dalam firman-Mu. Kami mau firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi bertumbuh dalam hidup kami menjadi rema yang kuat yang dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau menjadi pelita, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Kami butuh Roh Kudus yang terus mengingatkan kami, yang terus Bapa berbicara dalam hati kami, sehingga benar-benar dalam setiap langkah kami boleh dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Gideon Sudirgo yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau terus memakai kehidupannya. Engkau terus Tuhan membawa dia untuk lebih mengerti, lebih lagi di dalam pemahaman firman-Mu, bahkan untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga semakin banyak orang yang dapat dibawa kepada Kristus, semakin banyak orang mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapa, kami mau dan kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati Pak Gideon dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga membawa sebagian milik yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bawa menjadi satu persembahan di hadapan-Mu, ke rumah-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkatinya ya Bapa, melalui
melalui pekerjaan kami Bapa, melalui keluarga kami, anak-anak yang Tuhan percayakan. Engkau memberkati, Engkau terus Bapa menambah-nambahkan semua hal dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat bahwa tangan Tuhan dan berkat Tuhan dan kebaikan dan kemurahan Tuhan terus Bapa dicurahkan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap persembahan yang kami bawa ke rumah-Mu ya Tuhan. Dan saatnya kami akan menikmati semua kebaikan Tuhan pada saat kami pulang ke rumah kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang terus membimbing kami, yang terus memegang tangan kanan kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan, dan membawa kami keluar untuk menjadi orang-orang yang menang. Kami berjalan di dalam kebenaran-Mu, bertindak di dalam kebenaran-Mu Tuhan, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan, tapi kami boleh menjadi berkat Tuhan karena kami hidup melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah perlindungan dan penjagaan Tuhan, kasih karunia Tuhan terus melingkupi kami. Keluar masuknya kami Tuhan, Engkau buat kami senantiasa ada dalam perlindungan-Mu. Engkau jauhkan kami dari semua mara bahaya, kecelakaan, niat-niat orang jahat, kesalahan-kesalahan orang dalam hal apapun. Engkau hindarkan kami, Engkau buat kami aman dalam perlindungan-Mu. Engkau jauhkan dari semua sakit penyakit apapun. Biarlah kami yang sakit mengalami kesembuhan, biarlah kami yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami yang benar-benar membutuhkan pertolongan, Engkau berikan pertolongan yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh melihat Bapa, Engkaulah Allah yang sungguh-sungguh memperhatikan dan memperdulikan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepadanya, dan tetaplah percaya, berjalanlah bersama dengan Tuhan, sehingga kita akan melihat pertolongan, kebaikan, kemurahan Tuhan terus mengikuti kita sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.